Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bapak Ibu guru-guru hebat yang saya hormati, perkenalkan, nama saya MC Banani. Saya dari SD Negeri Tuwel 1 Kecamatan Bojong, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak kepada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya. Dari makna pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara dapat kita ambil sebuah pesan penting bahwa pendidikan sesungguhnya merupakan segala bentuk usaha yang dapat dilakukan seorang pendidik untuk menyiapkan dan menyediakan generasi bangsa yang dapat mengarungi kehidupan nyata di dalam masyarakat yang tentunya mampu berkarya sesuai dengan budaya bangsa. Pendidikan bukanlah sekedar menyampaikan ilmu, namun lebih dari itu, pendidikan menjadi proses internalisasi nilai-nilai kebaikan atau budi pekerti berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya. Sehingga segala bentuk usaha tersebut diharapkan menghasilkan generasi bangsa yang unggul ilmu dan unggul budi pekerti atau generasi bangsa yang berakhlak mulia. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang tujuan pendidikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sebuah pendidikan harus berpihak pada murid. Apa yang dimaksud dengan pendidikan yang berpihak kepada murid? Pendidikan yang berpihak pada murid adalah pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Pendidikan yang memberi ruang bagi tumbuh kembangnya kodrat anak, bukan memaksa. Pendidikan yang menempatkan anak sebagai subjek, bukan objek, atau yang kita kenal dengan merdeka belajar. Pendidikan yang berpihak kepada murid juga berarti bahwa pendidikan harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan ramah anak. Pendidikan yang menjadi tempat di mana anak merasa dihargai dan dimengerti, dicintai dan disayangi, serta diperlakukan dengan keikhlasan hati, sehingga pendidikan dapat memastikan tumbuh kembang anak sesuai kodratnya. Ki Hajar Dewantara pertanyaan yang kemudian muncul dalam benak kita, mengapa pendidikan harus berpihak kepada murid? Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam maksudnya berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara juga menegaskan, didiklah anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Pendidikan sesungguhnya menuntun murid agar dapat bertumbuh dan berkembang, mencapai kodratnya sesuai dengan keadaan alam dan kebutuhan zaman. Sehingga pendidikan harus berpihak pada murid agar potensi diri anak dapat bermanfaat ketika anak terjun dalam dunia nyata, yaitu lingkungan masyarakat. Pendidikan haruslah berpihak kepada murid karena hakikat dari pendidikan itu sendiri adalah segala usaha dalam mempersiapkan dan menyediakan generasi yang unggul dalam ilmu dan unggul budi pekerti. Generasi-generasi inilah yang nantinya menjadi manusia-manusia yang akan melanjutkan keberlangsungan sebuah bangsa dalam menciptakan peradaban.
Setelah kita memahami apa makna dari pendidikan yang berpihak kepada murid dan mengapa pendidikan yang berpihak kepada murid menjadi sangat penting, maka tentunya kita harus dapat menyusun strategi-strategi yang dapat kita terapkan agar pendidikan yang kita lakukan benar-benar berpihak kepada murid. Strategi-strategi yang akan kita lakukan dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid diantaranya adalah 1. Pendidik harus benar-benar dapat memposisikan dirinya sebagai teladan bagi murid, baik tutur kata, sikap, atau sopan santun, maupun perbuatan, karena kecenderungan anak adalah meniru apa yang dilihat dan mengikuti siapa yang menjadi penuntun. Kemudian strategi yang kedua adalah pendidik harus terus-menerus membangun semangat dan ide-ide murid untuk terus berkarya, memberikan ruang kebebasan berpendapat dan berkarya sesuai kodrat atau potensi diri anak dalam proses pembelajaran. Kemudian strategi yang ketiga adalah pendidik harus terus-menerus menuntun, menjadi penunjuk arah yang benar bagi murid dan mendorong tumbuh kembang murid sesuai kodratnya dengan menciptakan budaya-budaya positif di kelas dan lingkungan sekolah. Ini adalah pengejawantahan dari Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa tutwuri handayani dalam konteks kekinian. Bapak Ibu, guru-guru hebat yang saya banggakan, gagasan tentang filosofi pendidikan berpihak pada murid tentunya dapat diterapkan dalam konteks kekinian sesuai kearifan lokal dan perkembangan zaman di lingkungan sekolah kita. Ada beberapa penerapan tentang ide-ide tersebut, diantaranya yaitu sekolah atau lembaga pendidikan konsisten menjalankan budaya positif di kelas maupun di lingkungan sekolah, seperti budaya salam, senyum, sapa, sopan, santun, budaya saling menghargai, budaya saling berbagi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pendidik harus sepenuhnya menyadari dan melaksanakan jati dirinya sebagai teladan, pemberi semangat, dan terus mendorong tumbuh kembang murid sesuai kodratnya. Kemudian penerapan yang selanjutnya yaitu dalam proses pembelajaran, seorang pendidik harus mampu merancang pembelajaran yang berpusat pada murid atau student oriented, pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, gembira, dan berbobot. Itu tentu dapat kita terapkan dalam lingkungan sekolah kita masing-masing. Dalam menerapkan pendidikan yang berpihak pada murid, tentunya akan ada tantangan yang harus kita hadapi. Di antaranya yaitu yang pertama, bahwa keanekaragaman potensi diri anak yang begitu kompleks sesuai dengan kearifan lokal daerah masing-masing. Kemudian yang kedua, pergeseran nilai-nilai sikap dan budaya yang dipengaruhi perkembangan zaman. Dan tantangan yang ketiga yaitu naik dan turunnya motivasi murid dalam proses pembelajaran. Tentunya kita harus mampu untuk memecahkan berbagai macam tantangan-tantangan tersebut dengan mencari solusi yang terbaik. Dalam menghadapi beberapa tantangan yang tersebut di atas, ada beberapa solusi yang dapat kita lakukan. Yang pertama, dalam hal keanekaragaman potensi diri anak, pendidik harus memberikan sepenuhnya perhatian kepada murid untuk dapat menemukanali potensi diri yang dimiliki setiap murid dengan pendekatan ketekunan, kesabaran, dan keikhlasan agar potensi yang dimiliki dapat diarahkan ke jalan yang benar. Kemudian dalam menghadapi pergeseran nilai-nilai sikap dan budaya, pendidik harus dapat menjadi penuntun murid dengan selalu menanamkan nilai-nilai kebaikan dan melaksanakan budaya-budaya positif baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Dalam hal naik turunnya motivasi murid dalam proses pembelajaran, pendidik harus mampu merancang pembelajaran yang dapat menarik minat siswa dalam proses belajar melalui berbagai metode yang menciptakan suasana belajar yang aktif, inovatif,
kreatif, menyenangkan, gembira, dan berbobot sesuai dengan konteks platform pembelajaran yang ada. Itulah solusi yang dapat kita lakukan dalam menghadapi tantangan-tantangan ketika kita menerapkan pendidikan yang berpihak kepada. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mengakhiri pemaparan ini, izinkan saya mengucapkan closing statement. Guru yang hebat bukanlah guru yang tak pernah gagal dalam tugasnya. Guru yang hebat adalah guru yang mampu bangkit dari kegagalan dan keterpurukan menjadi pribadi yang lebih baik dan dicintai murid-muridnya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.